Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairul Salihah, NIM 2001061129. Di video ini saya akan menjelaskan materi dari English for Children. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yang membahas mengenai bagaimana memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak agar lebih efektif. Tahapan perkembangan anak-anak dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan pada usia 5-7 tahun, dan yang kedua, tahapan pada usia 8-10 tahun. Yang menjadi ciri khas atau karakteristik anak-anak pada usia 5-7 tahun. Yang pertama, mereka mampu berargumen meskipun argumennya versi anak-anak. Yang kedua, mereka sudah mampu menceritakan dan menjelaskan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, mereka mengetahui bahasa jauh sebelum mereka mengetahui makna bahasa tersebut. Selanjutnya, ciri khas atau karakteristik anak yang berada pada usia 8-10 tahun. Yang pertama, mereka sudah mampu membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Yang kedua, mereka sudah mampu memberikan pertanyaan kepada guru sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mereka sudah mampu bekerja sama antara teman yang satu dan teman yang lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih implikasinya terhadap pembelajaran? Yang pertama, guru harus mampu menguasai bahasa Inggris dengan sepenuhnya. Yang kedua, di saat menjelaskan, guru harus disertai dengan ekspresi yang meyakinkan apa yang dia katakan. Yang ketiga, guru harus mampu mengenal kebiasaan dari anak-anak dan terapkanlah kerjasama dalam melakukan setiap aktivitas. Bagaimana kalau dengan grammar dan penilaian? Nah, dalam pembelajaran anak-anak, grammar tidak ada pengajaran khusus atau pembelajaran diberikan khusus kepada anak-anak, akan tetapi lebih menekankan kepada pengajaran yang secara tidak langsung dan langsung. Nah, kalau penilaian, guru sebaiknya melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran, bukan pada saat akhir pembelajaran. Oke, kita ke pembahasan yang kedua, yakni mengenai bagaimana sih mengatur kelas supaya pembelajaran berjalan dengan efektif. Yang pertama, dimulai dari gurunya. Bagaimana sih guru yang ideal itu? Guru yang ideal itu memiliki jiwa humor, berpikiran luas, dapat mengenali kebiasaan dari anak-anak dan menyesuaikan diri dengan anak-anak, dan memiliki kemampuan tambahan seperti hal kecil, yakni memiliki kemampuan menggambar. Nah, tingkah laku juga sangat penting bagi pengajar, yakni menghargai murid-murid, jangan membedakan murid yang satu dengan yang lainnya, atau kata lainnya, berlakulah adil. Dan yang ketiga, mengenal kebiasaan dari anak-anak. Selanjutnya, bagaimana sih cara atau strategi yang digunakan dalam mengelompokkan anak? Yang pertama, perhatikan setiap siswa. Yang kedua, pasangkanlah teman sebangkunya agar menyingkat waktu. Yang ketiga, instruksikanlah sebelum memulai pekerjaan. Yang keempat, berikanlah contoh kepada yang lainnya apa yang akan mereka lakukan. Oke, kita ke pembahasan yang ketiga mengenai strategi pembelajaran anak-anak berdasarkan satu topik besar. Strategi ini dapat memudahkan pembelajaran di kelas, dapat mengelola waktu dengan baik, dapat membagi kegiatan, dan kita dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dari materi yang akan dibahas. Tahapan merencanakan pembelajaran dapat menggunakan kurikulum, silabus, dan RPP. Selanjutnya, lesson planning atau pembelajaran dalam satu pertemuan dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah rencana 1 hari sebelum mata pelajaran berlangsung. Yang kedua, lakukanlah kegiatan sesimpel mungkin. Yang ketiga, rancanglah dengan detail dan tulis dengan detail. Yang keempat, penyampaian materi lebih lama waktunya daripada pembukaan dan penutup. Nah, yang terakhir, buatlah planning tambahan apabila
planning yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita sebagai guru harus memberikan pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah materi yang telah kita sampaikan dimengerti oleh siswa-siswi, dan apakah kita sudah menjalankan peran dengan baik? Apakah mereka menyukainya atau tidak? Apakah planning yang sudah kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah setiap tahapan yang sudah kita lakukan sudah benar atau tidak? Selanjutnya, kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Yang pertama, adanya gangguan dari dalam kelas. Yang kedua, adanya gangguan dari luar kelas. Yang ketiga, kelas di luar kendali. Yang keempat, aktivitas yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, materi kita masih banyak dan waktunya sudah habis. Yang keenam, materi melebihi waktu. Baiklah, kita sudah ke penghujung materi atau materi yang terakhir mengenai media apa saja yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Di sini kita akan membaginya dalam 3 kategori. Yang pertama, media yang bisa dibuat atau dikreasikan bersama anak-anak dan disesuaikan dengan topik-topik yang akan dibahas pada hari itu. Yang kedua, materi yang bisa dibeli. Yang ketiga, materi yang bisa dimanfaatkan tanpa dibuat dan tanpa dibeli. Demikianlah video presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.